Mari kita belajar bahasa Indonesia kelas 8. Bab 6 menulis teks pidato, menabur pesan-pesan kebaikan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. A. Mengenal pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato diartikan sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, pidato juga diartikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Salam pembuka pidato. Ada 5 bentuk salam pembuka yang digunakan dalam berpidato. Salam ini dibagi berdasarkan agama-agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Salam pembuka tersebut adalah sebagai berikut. Anak-anak dapat menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing ya. B. Pengertian pidato dan struktur teks pidato. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan pada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Umumnya, pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Tujuan pidato. Pidato memiliki bermacam-macam tujuan, diantaranya memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Informasi yang disampaikan dalam pidato berupa fakta dan data. Sebelum menyampaikan pidato, seorang pemberi pidato atau orator harus mengumpulkan fakta dan data atau informasi yang benar seputar topik yang akan disampaikan terlebih dahulu. Jenis-jenis pidato. Ada bermacam-macam pidato, diantaranya pidato sambutan, pidato perpisahan, dan pidato peresmian. Pidato-pidato tersebut biasanya hanya bertujuan memberikan beberapa informasi pada pendengar. Ada juga pidato yang bersifat ajakan. Pidato seperti ini sengaja diberikan untuk memengaruhi khalayak. Kalian bisa menemukan pidato-pidato itu pada kegiatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, kampanye hidup bersih, dan kampanye pemanasan global. Setelah mendengar pidato ajakan, para pendengar diharapkan tertarik untuk mengikuti kata-kata pemberi pidato. Struktur pidato. Teks pidato terdiri atas bagian pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan terdiri atas salam pembuka dan kalimat sapaan pada hadirin. C. Fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. 1. Fakta dan data dalam teks pidato. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran tentang fakta dan data dalam bab 1? Menurut KBBI, fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato. 2. Kata-kata ilmiah. Sebuah teks pidato terkadang juga memuat kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. D. Kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato. Yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk menjadi yakin. Dalam pidato, kalimat persuasif umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari dan ayo. Berikut ini contoh penggalan teks pidato masalah sampah. Nah, kalimat yang ditulis miring adalah kalimat persuasif ya. Contoh kalimat persuasifnya adalah marilah kita melatih diri untuk disiplin dalam membuang sampah. Kata marilah merupakan salah satu ciri dari kalimat persuasif. 2. Ungkapan rasa peduli dan simpati. Rasa peduli atau simpati dalam sebuah pidato dapat ditunjukkan pada manusia
binatang, tumbuhan, ataupun lingkungan. Contohnya rasa peduli pada orang tua, keluarga, teman yang sedang kesusahan, lingkungan akibat polusi udara, atau peduli pada masalah sampah seperti yang terdapat dalam teks pidato masalah sampah sebelumnya. Untuk mengungkapkan rasa peduli tersebut, kita harus menggunakan kalimat yang menyentuh. Berikut ini beberapa contoh kalimat yang menyentuh. 1. Kita harus peduli dan menjaga lingkungan. 2. Saya berharap kita semua peduli dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak bisa membaca untuk contoh lainnya ya. Metode-metode dalam berpidato. Nah, ada 4 metode yang bisa digunakan saat orang berpidato. 1. Pidato impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Pidato impromptu ini tidak memiliki persiapan ya. 2. Pidato manuskrip, yaitu pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. 4. Pidato memoriter, yaitu pidato yang disampaikan dengan cara menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. 4. Pidato extempore, yaitu pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. 2. Istilah-istilah dalam pidato. Sebagai salah satu seni berbicara, pidato memiliki beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pidato perlu kalian ingat. Berikut beberapa istilah yang dimaksud. 1. Orator, yaitu sebutan untuk orang yang pandai dalam berpidato. Contohnya Bung Karno dan Bung Tomo. 2. Pendengar atau peserta, yaitu orang yang mendengarkan pidato. 3. Retorika, yaitu ilmu tentang pidato atau seni berbicara. 4. Topik, yaitu ide atau gagasan atau masalah yang disampaikan dalam pidato. 5. Pesan atau nilai-nilai kebaikan dan moral yang ada dalam pidato. Menulis teks pidato. Sebelum menulis sebuah teks pidato, ada langkah-langkah yang harus dilalui seorang penulis. Pelajarilah langkah-langkah berikut ini agar kalian dapat menulis teks pidato sendiri dengan mudah. Yang pertama, pilihlah dan tentukan topik. Kedua, buatlah kerangka atau bagian-bagian dari pidato. Ketiga, kumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Keempat, tentukan waktu dan lamanya pidato jika pidato itu dipraktikkan. Jika keempat langkah tersebut telah kalian lakukan, maka kalian bisa memulai menulis pidato.